Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi sahra Ramadan, sahrul siyam, sahrul Quran, sahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi SMK Bina Karya Mandiri yang berbahagia, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Akan tetapi puasa kali ini berbeda dengan biasanya, karena ada wabah penyakit, yaitu virus corona atau yang terkenal dengan sebutan COVID-19. Namun hal itu tidak menyurutkan kita untuk semangat menumbuhkan, menghidupkan bulan suci Ramadan. Karena barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan dengan berpuasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, sedekah, dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya dia sedang membakar seluruh dosa-dosa dan kesalahan masa lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak dalil yang mengatakan bahwa betapa mulia bulan Ramadan, betapa banyak kemuliaan, keutamaan bulan suci Ramadan. Allah melebihkan, mengagungkan bulan suci Ramadan daripada bulan yang lainnya, sehingga bulan Ramadan disebut dengan Sayyidus Suhur, yaitu penghulu segala bulan. Kaum muslimin rahimakumullah, mengapa bulan Ramadan begitu mulia? Ternyata banyak keutamaan, keistimewaan. Yang pertama adalah karena ada perintah puasa. Kita diwajibkan berpuasa sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang kita semua sudah hafal, sudah maklum bahwa ayat itu sudah biasa disampaikan oleh para ustaz, para ulama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa dalam bahasa agama atau Al-Quran adalah saum atau asyam, yang artinya menurut bahasa adalah menahan. Contohnya, sesuatu yang kita dorong, kita tahan, kita berarti sedang berpuasa. Orang membuka pintu, kita tahan, berarti dia harus berpuasa. Dalam artian yang dimaksud dengan arti bahasa. Tapi dalam hal ini adalah puasa dalam artian istilah agama atau istilah syarak, bahwa puasa adalah menahan dari segala makan minum serta segala yang membatalkan puasa dari waktu subuh hingga terbenam matahari. Nah, di sini adalah orang-orang berpuasa tidak sembarangan, karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Apabila dia tidak melaksanakan berarti dia tidak beriman. Sama saja manusia menyia-nyiakan dirinya
sebagai orang mukmin, karena keistimewaannya orang yang berpuasa adalah tentu orang-orang yang beriman. Dan ujung ayat itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah hikmah puasa buat orang-orang yang beriman, akhirnya dia menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang dimuliakan di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Di samping orang berpuasa mulia dan dia adalah menjadi orang yang bertakwa, orang berpuasa pun akan diampuni dosa-dosanya yang sekarang maupun yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan puasa kita tidak sia-sia dan diampuni segala dosa kita oleh Allah SWT. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan atau keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Ini penting buat kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kelanjutan dari surat Al-Baqarah 183. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Nah, sekarang bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk, merupakan pedoman hidup bagi kita semua. Bagaimana kita bisa membedakan antara hak dan batil, antara benar dan salah, sedangkan kita sendiri tidak bisa membaca Al-Quran? Maka untuk itu, kepada kita semua, pada anak-anak sekalian, yuk belajar Al-Quran. Dimulai dengan terbata-bata, dan insya Allah nanti lancar. Terus belajar dan belajar agar kita tidak berdosa sampai kita meninggal dunia. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, berarti kita berdosa. Karena itu merupakan firman Allah yang di dalamnya begitu banyak mengandung segala macam hubungannya dengan hukum dan ibadah. Tidak ada salahnya orang yang membaca Al-Quran walaupun salah. Sekali lagi anak-anak, tidak ada salahnya orang yang membaca Al-Quran walaupun dia salah. Orang yang salah adalah yang tidak mau belajar Al-Quran. Dan Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan ada lagi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zainul Qur'an wa aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang bagus. Di sini maksudnya adalah bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik. Syukur-syukur kalau suaranya yang bagus. Yang ketiga, keutamaan dari bulan Ramadan, yaitu adanya sholat tarawih. Orang yang mengerjakan sholat di malam Ramadan, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat, khususnya sholat tarawih di malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mari kita tarawih mumpung kita masih ada bulan Ramadan, karena salat tarawih tidak ada di bulan-bulan lain. Manfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin untuk beribadah, khususnya kita salat tarawih. Sekarang tidak bisa ke masjid, tentu kita di rumah dengan keluarga kita atau sendirian.
Jangan sampai kita melupakan atau melalaikan sholat tarawih karena setelah Ramadan berlalu kita tidak bisa melaksanakannya lagi. Jangan sampai setelah Lebaran, setelah Idul Fitri justru kita mengerjakan sholat tarawih. Itu namanya rajin tetapi tidak berilmu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita rasa syukur kita kepada Allah karena keberkahan maghfirah yang mengalir di bulan Ramadan. Di samping itu juga adalah kita begitu nikmat beribadah dan mendapat ketenangan menyelimuti jiwa orang-orang Islam yang beriman. Sampai di sini masih banyak sebetulnya keutamaan bulan Ramadan. Tetapi waktu yang membatasi kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bina Karya Mandiri yang Bapak cintai. Tadi ada beberapa pertanyaan dari kalian. Sekarang Bapak yang bertanya buat kalian semua setelah kalian mendengarkan materi yang Bapak sampaikan. Yang pertama, soal yang pertama adalah sebutkan beberapa keistimewaan atau keutamaan bulan suci Ramadan yang kalian ketahui. Soal yang kedua, apa arti puasa menurut istilah agama atau syara? Yang ketiga yaitu mengenai salah satu kalimat dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 145 yaitu Al-Furqan. Apa yang disebut ataupun yang dimaksud dengan Al-Furqan? Tolong jelaskan dengan baik. Mungkin itu saja soal, mudah-mudahan kalian bisa menjawab dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh kalian khususnya TSM 9, bahwa pertanyaannya yaitu apakah dengan perkataan kotor puasa akan batal atau membatalkan puasa. Tentu kita kalau kembali kepada ayat ataupun surat Al-Baqarah ayat 183, itu adalah endingnya la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa itu berarti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau berbicara kotor, dusta, kasar adalah larangan Allah, tentu secara rohani ini akan membatalkan puasa. Yaitu puasa secara jasmani tidak batal, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta atau bodoh, maka Allah tidak akan memberikan pahala. Mungkin wallahu a'lam bishawab, itu jawaban yang pertama, pertanyaan yang pertama. Jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu mengenai bagaimana Pak atau Ustadz kalau keluar darah dari mulut kita atau dari sela-sela gigi. Nah, ini tentunya kalau itu tidak disengaja dengan sendirinya, karena ada dua hal. Mungkin keluar darah karena dengan sendirinya, atau yang kedua karena orang lain ditonjok atau di mana atau bagaimana sehingga goyang sehingga keluar darah. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi jangan sekali-kali darah yang keluar di sela-sela gigi atau lainnya terminum oleh kita atau tertelan, maka puasanya batal. Seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.